Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Oke, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan siang hari ini kita akan talk show, ada kegiatan talk show terkait business matching pembiayaan yang akan disampaikan oleh OJK dan BSI. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, jadi dari kegiatan Maulud Halal Fair itu sendiri, salah satu pilar yang ingin dikuatkan adalah pilar terkait ekonomi keuangan syariah. Ya. Jadi terkait pembiayaan syariah itu juga akan dikuatkan di kegiatan ini, sehingga para pelaku UMKM atau ibu-ibu yang pengen punya usaha dan pengen melakukan pembiayaan dari perbankan, khususnya perbankan syariah, itu bisa mengerti apa saja yang perlu diperhatikan dan prosedur-prosedur apa yang perlu dicermati, sehingga ketika akan melakukan pembiayaan itu dapat lancar dan mudah ketika untuk melakukan pembiayaan. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita kehadiran dua sosok penting di sini ya dari OJK, itu dari Bapak Sukma Jiwirawan. Beliau merupakan asisten direktur di OJK, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku Utara, dan satu lagi Pak Suarman selaku pimpinan cabang BSI Kota Ternate. Mungkin kita langsung masuk ke tema pertama terkait business matching yang akan disampaikan oleh Pak Sukma Jiwirawan dari OJK. Mungkin mohon untuk tayangannya dapat ditampilkan. Mungkin silakan Pak Sukma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Hanif berdiri atau duduk aja nih Pak? Terserah dari Pak Sukma, senyamannya Pak Sukma. Boleh berdiri, boleh duduk. Gitu. Oke. Terima kasih Mas Hanif. Ini kan berdiri Bu ya, karena baik. Terima kasih Mas. Boleh tanyakan Mas? Nah di sini kebetulan ya kami ditugasi atau diminta oleh Kedex dan Bank Indonesia untuk menyampaikan beberapa materi terkait pembiayaan UMKM yang bersifat syariah. Nah, bersifat syariah ini nantinya kalau di Ternate ya Pak ya, khususnya di Maluku Utara itu baru ada dua setahu saya, BSI dan Pegadaian gitu Pak ya. Mohon maaf kalau kurang update gitu ya. Nah, untuk pembiayaan syariah ini sebenarnya OJK sudah mengeluarkan peraturan di POJK 19 tahun 2025 yang baru berlaku di September 2025. Nah, di sini mungkin saya akan menyampaikan sedikit untuk terkait ini ya, apa pembiayaan dari UMKM. Ini pada dasarnya terkait KUR ya Bapak Ibu ya. Mungkin next Mas. Nah ini ada perkembangan UMKM di Indonesia itu saat ini kan sudah merupakan yang terbanyak ya di Asia Tenggara ya, karena apa ya, karena mungkin luas wilayahnya yang sangat luas dan penduduknya juga lebih-lebih daripada di negara lain yang ada di Asia Tenggara. Nah di sini UMKM itu sebenarnya juga sangat berpengaruh bagi ekonomi kita Bapak Ibu ya. Di sini dia berperan sekitar 61% dari total PDB. Nah juga menyerap 97% dari tenaga kerja ya. Dan walaupun baru 15% berkontribusi untuk sektor impor. Masih kalah bersaing dengan sektor pertambangan ya. Nah untuk di Maluku Utara sendiri ini UMKM itu ada di 47% dari industri pengolahan, 30% dari perdagangan besar seperti layanan mobil dan motor, ataupun dari 8,44 akomodasi dan makan minum. Kalau kita lihat di sini tuh mungkin ada di yang 8,4% itu. Dan data KUR sendiri per tahun 2025 kita ambil dari Desember 2025 itu
untuk debitur itu ada 4,2 juta debitur, yang mana penyalurannya ada di sekitar 250 triliun. Sedangkan pembiayaan ultra mikro, yaitu pembiayaan dengan sampai 10 juta, debiturnya ada sekitar 745 ribu, penyalurannya ada di 3,97 triliun Ibu. Ini mungkin kalau ada Bapak Ibu, ibu-ibu dan bapak, karena banyak kan ibu-ibu ya. Kalau ada pertanyaan nanti langsung saja kita langsung bahas gitu ya. Atau itu kan kalau dari saya soal teknisnya, nanti kalau mungkin dari produk bisa ke Pak Suarman gitu ya. Oke, next Mas. So, next. Nah, ada beberapa aspek penting ya dari segi UMKM, ada 5. Ini ada access to market and internationalization, digitalization, skills, access to finance, innovation and technology development. Nah, di sini access to market itu merupakan suatu juga sangat penting bagi bagaimana Bapak Ibu untuk mencapai target ke pasarnya. Jadi tidak hanya membuat, tapi harus tahu apa target atau sasaran yang harus dicapainya. Sedangkan digitalization ini yang seperti kita ketahui saat ini BI sedang sering menggalakkan terkait untuk kris pembayaran melalui kris. Nah, itulah sebenarnya kris juga memudahkan kita semua ya. Kita tidak perlu bawa uang cash, kita hanya mungkin bawa HP atau apa, kita bisa melakukan transaksi. Itu salah satu kemudahan. Kemampuan atau skill ini yang harus kita miliki, atau Bapak Ibu selaku pelaku UMKM harus miliki. Dan akses to finance, bagaimana cara untuk mendapatkan kredit lah, gampangnya kan seperti itu. Satu lagi yang tidak kalah penting adalah terkait inovasi dan teknologi. Pengembangan teknologi dan inovasinya harus sejalan dengan produk dari Bapak Ibu semua. Jika keempat-empatnya itu terlaksana tapi inovasi dan teknologinya tidak berjalan, sama aja. Ya, seperti itu. Next, Mas. Ada beberapa tantangan ya, tantangan untuk UMKM yang saat ini ada di Indonesia, khususnya di Maluku Utara, itu untuk apa? Terkait pembiayaan. Pembiayaan itu kan biasanya kalau untuk UMKM kan adanya kur bisa kur syariah atau kur yang tidak syariah, yang biasa, yang konvensional. Nah, di syariah ini mungkin yang jadi banyak pertanyaan bagaimana cara untuk mengaksesnya. Nah, cara mengaksesnya itu seperti apa? Nanti ada beberapa syarat dari kami yang sudah kami terbitkan dari POJK 19, terutama di POJK 19 tahun 2025, yang nanti kami OJK sifatnya hanya untuk melindungi masyarakat, melindungi konsumen, ataupun memastikan pihak LJK sebagai lembaga jasa keuangannya untuk mematuhi ketentuan. Nanti pengajuannya atau apanya diterima atau tidaknya nanti terserah LJK-nya gitu. Oke, next, Mas. Ini ada beberapa contoh untuk keuangan syariah yang berkaitan dengan UMKM. Ada bank perbankan syariah, baik bank umum syariah maupun unit usaha syariah, PPRS syariah, ada pegadaian syariah maupun multifinance syariah. Kalau mungkin nggak kita jabarkan satu-satu ya, kalau ada contohnya juga securities crowdfunding syariah, jadi metode pengumpulan dana dari berbagai macam UMKM yang dijadikan satu, nanti bisa menggunakan surat utang yang bisa dijual lewat online ataupun lewat lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh OJK, lembaga yang ditunjuk dan berizin dari OJK, itu ya. Oke, next, Mas. Ini ada syarat pembiayaan yang layak, mengakui ada prinsip 5C, yaitu karakter, kapasiti, jaminan, modal, dan kondisi dari ekonomi. Dan juga perlu diingat harus memperhatikan SLIC, atau kalau dulu dari BI checking, sekarang istilahnya dari SLIC atau OJK checking gitu ya. Itu walaupun tidak utama, walaupun tidak menjadi syarat bagi kami OJK untuk
oh sliknya harus bagus, harus apa, tapi itu merupakan pertimbangan dari LJK-nya untuk pencairan dari kredit dari Bapak Ibu semuanya. Next Mas. Nah ini untuk yang terkait tadi slik itu, untuk saat ini kami melayani Bapak Ibu di booth kami ada walk-in lah, istilahnya walk-in slik. Jadi walaupun jumlahnya terbatas, di sini kami melayani apabila Bapak Ibu nanti memerlukan informasi dari slik dari Bapak Ibu sendiri, ataupun kalau mau online nanti bisa melalui idepku.ojk.go.id. Slik ini penting, kenapa? Karena ini bisa mengetahui kualitas dari kredit Bapak Ibu sendiri, ataukah bisa mengetahui apakah nama Bapak Ibu dipakai orang lain untuk dijadikan jaminan ataupun seperti itu. Next Mas. Nah, berdasarkan survei SNLIK dari BPS di tahun 2025 itu inklusi keuangan syariah itu masih jauh sangat rendah daripada inklusi keuangan konvensional, di mana masing-masing itu masih terpaut jauh ya, masing dari 43%, 43,42% dan 13,41. Nah ini yang diharapkan di tahun 2026 ada peningkatan untuk inklusi keuangan di keuangan syariah ya, yang tahun ini sepertinya sudah mulai disurvei oleh BPS di awal tahun di bulan Februari sepertinya. Oke, next Mas. Nah mungkin ini terkait keuangan yang baik untuk kesejahteraan bersama itu seperti apa, yaitu literasi keuangan menimbulkan literasi keuangan menimbulkan inklusi keuangan yang nantinya akan memberdayakan finansial, kemudian kan akan mencapai kesejahteraan nasional atau kesejahteraan masyarakat. Oke, next. Nah upaya OJK apa sih? Kalau Bapak Ibu bertanya upaya OJK apa terkait peningkatan literasi keuangan untuk syariah itu apa peningkatannya? Nah kami ada 4 hal. 1, penguatan infrastruktur. 2, akselerasi kolaborasi program edukasi syariah keuangan. Contohnya seperti ini, kami melakukan edukasi keuangan syariah. 3, pengembangan produk keuangan syariah yang nantinya misalnya ada produk kur syariah ataupun bisa melalui tabungan haji atau apa, itu nanti bisa melakukan merupakan pengembangan produk keuangan syariah. Dan apapun dukungan aliansi, jadi kami bisa melakukan dukungan kepada stakeholder untuk meningkatkan kapasitas produknya. Okay, next. Ini terkait santri, data yang kami dapatkan per 2024 di seluruh Indonesia itu ada 41.000 pondok, sedangkan di Maluku ada 41%, perbandingan 0,10%. Nah ini mungkin yang nggak sangat jauh sekali ya jumlahnya ya. Oke, next saja Mas. Ini juga Halut Halal tahun lalu di mana sudah dikembangkan BI sama Pemprov Malut. Oke, next Mas. Ini kurs syariah mungkin yang akan lebih jelas nanti disampaikan oleh Pak Suparman selaku BSI, di mana dibedakan antara ada mikro, ultramikro maupun kur kecil. Ini izin Pak Suparman kami ambil dari website dari BSI. Oke, next Mas. Ya, terima kasih, mungkin cukup dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan kita jadikan satu gitu ya. Oke, baik, terima kasih oleh paparannya dari Pak Sukma Jiwaran selaku Asisten Direktur OJK Provinsi Maluku Utara. Mungkin kita tampung dulu, kalau misalkan ibu-ibu ada yang mau tanya terkait bagaimana pembiayaan dan lain-lain, mungkin kita tampung dulu, karena setelah ini akan ada paparan dari Pak Suparman selaku pimpinan cabang BSI Ternate. Mungkin dari Pak Suparman, waktu dan tempat langsung saja dipersilakan Pak. Izin berdiri Bapak ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi udah dipaparkan sangat jelas ya dari Pak Sukman dari OJK. Jadi kalau tadi udah sangat jelas, saya mungkin akan secara detail aja. Next, halaman kedua. Sebelum saya ke materi Bapak Ibu sekalian, saya ingin menginformasikan juga sebelumnya kalau BSI itu adalah bank syariah Indonesia yang terbesar di Indonesia dengan market share kurang lebih 67% dari pengguna bank syariah yang ada di Indonesia. Itu kalau di Indonesia. Bagaimana kedudukan BSI di secara global? BSI adalah bank nomor 9 terbesar di dunia untuk saat ini. Alhamdulillah. Sedikit lagi Bapak Ibu sekalian, BSI semenjak akhir Desember 2025 kemarin sudah menjadi BUMN juga. Jadi kalau sebelumnya bank BUMN itu hanya ada 4, ada Bank Mandiri, ada BRI, ada BNI, dan ada BTN. Sekarang BSI sudah resmi menjadi BUMN juga. Alhamdulillah. Gitu. Terus kalau dari yang dipaparkan tadi Pak Sukma mengenai UMKM, masih banyak pertanyaan yang muncul Bapak Ibu sekalian. Apa sebenarnya yang membedakan antara penyaluran pembiayaan UMKM syariah secara syariah maupun dengan tidak syariah? Jadi saya mungkin sedikit gambarkan. Kalau di syariah itu kita itu syariah comply. Artinya selain kami diawasi oleh Bank Indonesia dengan OJK, BSI juga itu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Di sini kita punya Dewan Fatwa, Dewan Syariah Nasional, itu melakukan pengawasan di BSI. Jadi semua produk yang kami pasarkan ke masyarakat itu sudah dikaji oleh Dewan Pengawas Syariah bahwa produk kita itu sudah sesuai dengan syariah. Itu kalau di BSI. Apakah itu produk tabungan ataupun produk pembiayaan? Hari ini kita akan bahas mengenai produk pembiayaan Bapak Ibu. Produk pembiayaan di BSI insya Allah sesuai dengan syariah. Yang membedakannya adalah kalau di lembaga konvensional itu tadi pengawasannya hanya BI dengan OJK. Kalau di BSI pengawasannya ditambah oleh Dewan Pengawas Syariah. Jadi insya Allah produk-produk kita itu sudah sesuai syariah. Yang membedakannya di akadnya. Kalau misalnya di kami, di BSI itu kita sudah punya akad. Kalau misalnya di Kuria, kita akadnya murabah, akadnya jual beli. Di sini dikatakan bahwa harus ada underlying transaction. Kegiatan bisnis itu berlandaskan transaksi yang jelas. Artinya, kalau teman-teman atau Bapak Ibu sekalian mau ambil pembiayaan di BSI, harus jelas tujuannya apa. Misalnya punya usaha, UMKM punya usaha campuran misalnya, tujuannya untuk membeli kendaraan untuk mendukung usaha, maka itu Anda lainnya harus beli kendaraan, bukan tujuannya untuk hal lain. Itu sudah dibahasakan dari awal. Tujuan saya melakukan pembiayaan untuk mensupport usaha saya untuk beli kendaraan misalnya, kendaraan usaha tentunya. Ataukah misalnya untuk modal kerja. Modal kerja itu bahan baku untuk jual beli misalnya, itu sudah sangat jelas underline-nya. Jadi tidak ada istilahnya side streaming, tujuannya untuk modal kerja tapi ternyata dipakai pergi jalan-jalan ke luar negeri misalnya. Itu di BSI underline transaksinya itu harus jelas. Terus Bapak Ibu sekalian, yang tidak kalah penting adalah halal investment atau penyaluran dana kita itu insya Allah halal, bebas dari haram, makruh maupun subhat. Ini sudah dikaji oleh Dewan Pengawas Syariah. Terus selanjutnya adalah social welfare, atau selain pajak, Bank Syariah juga menyalurkan zakat untuk pemberdayaan masyarakat dan umat. Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau mungkin langsung di slide selanjutnya Kak, slide 3, slide 4. Oke. Di slide 4 di sini kita bisa lihat dukungan BSI terhadap pembiayaan UMKM ya Bapak Ibu sekalian. Kita sudah ada lebih 1.305 titik untuk program MBG
UMKM binaan kita itu ada 5.649 unit ya, untuk pembiayaan FLP perumahan ada. Nah, ini yang saya maksud tadi di penyaluran zakat perseroan itu BSI adalah penyalur zakat terbesar di seluruh lembaga finansial yang ada di Indonesia. Itu sebesar 250,3 miliar zakat yang kita salurkan di tahun 2025 kayak gitu. Oke, untuk pembiayaan berkelanjutan ada 73 triliun. Khusus untuk penyaluran KUR Bapak Ibu sekalian, kita sudah ada menyalurkan KUR itu 12,2 triliun seluruh Indonesia dengan nasabah lebih dari 90.000 nasabah, termasuk yang ada Ternate. Sekarang di biasa Bapak Ibu sekalian, di luar biasa ketika saya melakukan diskusi-diskusi dengan masyarakat, sosialisasi ataupun dengan lembaga satker lainnya, biasanya muncul pertanyaan seperti ini. Kenapa ya Pak, untuk bermohon kredit ini ya, di konvensional ya, itu susah sekali. Atau kenapa ya untuk bermohon pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KUR itu susah? Jawabannya sebenarnya tidak susah Bapak Ibu. Jadi kalau tadi Pak Sukma bahasnya gini, harus ada analisa 5C atau 5 karakter apa 5C atau 5 yang harus kita analisa. Ya. Dari kelima itu sebenarnya ada lagi satu sebenarnya harus dianalisa sebelum kita bermohon pembiayaan. Pertama, usahanya. Harus punya usaha. Jadi semua bank termasuk Bank Syariah itu tidak bisa membiayai, tidak bisa menyalurkan pembiayaan ke masyarakat, utamanya pembiayaan usaha, kalau memang tidak ada usahanya. Kenapa? Karena usaha inilah nantinya yang kita hitung, yang kita analisa untuk mampu mengembalikan angsuran bulanannya. Setelah ada usaha, baru kita lihat karakternya. Apakah histori pembiayaan atau histori kredit selama ini lancar, aman, tidak pernah menunggak. Karena kalau pernah menunggak, apalagi menunggak, itu akan menjadi perhatian dan biasanya itu tidak akan lolos untuk diproses kembali pembiayaannya. Biasanya sistem yang tolak, kami biasa langsung tolak. Oh, pembiayaannya pernah melakukan atau mengambil pembiayaan di tempat lain, atau pernah melakukan pinjaman online yang tidak angsurannya itu tidak lancar. Karena biasanya kalau kami mau menganalisa karakter nasabah, selain kita lihat langsung nasabahnya, ketemu diskusi sama nasabahnya, kita pasti akan langsung minta datanya di OJK. Saya minta OJK-nya, datanya ke Pak Sukma nih. Pak, si A ini gimana? Informasi debiturnya gimana? Jadi akan muncul semua, oh si A sudah ada pinjamannya di Bank A, ada di Bank B, ada di Bank C, atau pernah ada pembiayaan online-nya, itu akan muncul semua. Biasanya sih nasabah nggak bisa ngeles istilahnya ya. Ketika kita tanya, Ibu ada ternyata pembiayaannya, oh Bapak ternyata ada pembiayaannya di Bank A sementara kondisinya menunggak, kayak itu kan. Artinya ada wan prestasi. Seperti itu sudah pasti tidak akan bisa difasilitasi untuk mengambil pembiayaan KUR ataupun mikro lainnya. Kecuali satu, kecuali pembiayaan yang bermasalah itu diselesaikan, tunggakannya mungkin diselesaikan atau diselesaikan secara sekaligus, barulah boleh dipertimbangkan untuk mendapatkan pembiayaan lainnya. Kenapa kita fokus ke situ? Karena kalau misalnya di tempat lain aja menunggak, ini analogi sederhana saja ya Bapak Ibu ya. Ketika misalnya pembiayaan anggaplah 50 juta di Bank A menunggak, bermohon 100 juta di Bank B, Bank B pasti akan nolak, pasti tidak bisa lanjut prosesnya. Kenapa? Karena 50 juta saja di bank sebelah menunggak, ditambah lagi pembiayaannya lebih besar di bank kami, di Bank B misalnya, pasti akan tidak masuk analisanya, pasti tidak akan masuk kriteria nasabah yang bisa kita biayai selanjutnya. Oke, setelah lulus karakter Bapak Ibu ya, setelah kami minta datanya di OJK dan sudah ketahuan bahwa oh kolektibilitas pembiayaannya ataupun kolektibilitas kreditnya lancar, baru kami lihat
kapasitas usahanya. Apakah usaha yang sedang jalan sekarang itu mampu untuk mengembalikan angsuran sesuai dengan permohonannya? Kayak gitu. Misalnya bermohon 100 juta, angsurannya 3 juta. Nah, itu yang kita analisa. Omset usahanya Bapak Ibu sekalian, apakah mampu mengembalikan angsuran seperti itu setiap bulannya dengan kondisi usaha sekarang? Bukan proyeksi, tapi kondisi usaha yang jalan sekarang. Kayak gitu. Kalau misalnya mampu, baru kita lanjut ke analisa selanjutnya. Kalau di KUR Bapak Ibu, kalau dia 100 juta itu kan wajib pakai jaminan. Oke ya. Kalau di atas 100 juta secara aturan pemerintah, karena dia aturan KUR itu kan produk pemerintah yang disalurkan oleh semua bank ya. Kalau dia 100 juta berarti wajib pakai jaminan atau kolateral. Ini yang akan kami analisa lagi, apakah jaminan, agunan atau kolateralnya itu mengcover total pembiayaan yang diharapkan. Kalau mengcover, baru kita bisa lanjut. Kita bisa lanjut prosesnya, insya Allah sudah tidak ada kendala lagi. Kecuali kalau misalnya ke kredit-kredit pembiayaan besar Bapak Ibu, kita mesti lihat juga modalnya. Kita lihat juga kondisi of ekonomi saat itu, atau condition of ekonomi. Contohnya misalnya, nggak mungkin kita menyalurkan pembiayaan ke daerah yang rawan konflik. Contohnya misalnya di Timur Tengah sana nggak bisa kita salurkan pembiayaan misalnya ya, karena kondisi ekonominya tidak memungkinkan seperti itu. Tapi untuk analisa di situ biasanya kita analisa untuk pembiayaan komersil atau SME yang lebih besar. Tapi untuk pembiayaan UMKM cukup itu 3 saja Bapak Ibu sekalian. Cukup 3 itu yang kita analisa. Insya Allah kalau itu udah masuk, kita udah bisa langsung proses pencariannya. Proses pencariannya juga tidak lama, 2 hari sebenarnya udah bisa dari berkas lengkap. Karena sekarang semua serba digital, lengkap. Begitu survei usahanya bagus, kita cek karakternya bagus, kita cek kemampuan bayarnya oke. Kalau pakai jaminan-jaminannya cover, udah bisa kita proses pencairannya hari itu. Nggak pakai waktu lama. Jadi kalau misalnya ada ibu atau bapak yang bermohon kredit nih di satu bank, atau bermohon pembiayaan di BSI, dan prosesnya lebih dari 3 hari itu, ibu wajib tanya kenapa. Pasti ada kendala. Tapi biasanya kalau misalnya ibu atau bapak nggak nanya, teman-teman kami atau tim saya itu biasanya langsung kasih tahu. Ini loh Bapak Ibu, ini loh kendalanya, kita tidak bisa lanjut. Kalau kendalanya bisa kita toleransi, kita bisa lanjut. Tapi kalau misalnya kendalanya yang tadi di karakter itu harus selesaikan dulu permasalahan di bank sebelah. Atau di kapasitas usaha misalnya tidak mampu ngansur sebanyak permohonan Bapak Ibu, biasanya kita tawarkan penurunan plafon sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. Tujuannya apa? Supaya nanti pembayaran bulanannya itu tidak tersendat, menjadi lebih ringan. Apalagi nantinya ketika kita tambahkan modal usahanya, kita tambahkan modal investasinya, otomatis proyeksinya bisa lebih besar kemampuan bayarnya. Mohon maaf Pak Suarman, waktunya mungkin tinggal 5 menit. Siap. Waktunya 5 menit ya. Oke, terima kasih Mas. Biar ada saya lanjut Bapak Ibu ya. Itu adalah contoh ya pembiayaan UMKM di BSI. Nasabah-nasabah kami juga kami anjurkan, kami lengkapi dengan kris maupun mesin edisi itu untuk digitalisasi UMKM atau digitalisasi pengusaha mikro, kecil dan menengah, supaya digitalisasi itu tidak terkenal di atas saja, tidak dikenal oleh pengusaha-pengusaha besar aja, tapi mulai dari mikro. Seandainya misalnya ada di pasar penjual sayur, kami akan fasilitasi untuk mendapatkan kris. Syaratnya cuma buka rekening di BSI ya, kita dapat kris. Penjual pinggir-pinggir jalan kecil-kecil itu sangat bagus sebenarnya untuk mendapatkan fasilitas kris. Itu apalagi kalau kris itu kan gratis nih dari bank nih ya. Yang penting ada BSI, misalnya ada rekening BSI-nya, kita udah bisa langsung kasih kris gitu kan. Tinggal barcode, karena banyak juga pembeli sekarang, terutama milenial, itu sudah nggak bawa duit itu di dompet, tinggal pakai HP aja bayar belanja martabak aja dia minta kris. Pak, berapa harganya? 30.000. Ini krisnya ada nggak? Itu kita tinggal barcode, nggak perlu lagi bawa uang tunai kayak gitu. Pengusaha-pengusaha mikro pun kami harapkan nantinya bisa seperti itu.
Itu mungkin dari saya Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya mungkin ada yang ditanyakan nanti kita bisa share ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tepuk tangan Bapak Ibu untuk dua narasumber kita dari Pak Sukma dari OJK dan Pak Suharman dari BSI. Mungkin karena waktunya tinggal sedikit, jadi mungkin saya izin tanya satu hal terkait pembiayaan syariah, mungkin juga mewakili dari ibu-ibu. Kalau dari BSI itu sendiri, Pak Suharman, kalau boleh tahu, ada gak sih program atau program-program apa saja yang ditawarkan terkait pembiayaan syariah kepada UMKM selain KUR, atau mungkin ada alternatif lain yang bisa diberikan kepada UMKM sehingga memperluas untuk opsi pembiayaan dari para UMKM itu sendiri, Pak? Baik, terima kasih. Kalau untuk pembiayaan di BSI itu Bapak kompleks ya, semua ada. Mulai dari KUR, kalau misalnya kan ada persyaratan pemerintah, kalau sudah menikmati fasilitas KUR 500 juta, udah nggak boleh lagi itu KUR. Kita ada non-KUR. Jadi jangan khawatir tidak bisa KUR, kita ada non-KUR. Itu untuk pengusaha UMKM juga. Untuk misalnya fasilitas yang lebih dari 500 juta, kita ada SMI, bisa sampai puluhan miliar. Komersil instansi bisa, kita bisa sampai puluhan miliar juga, tidak ada batasannya. Sepanjang tadi kemampuannya oke, kayak gitu. Terus kalau di Bank Syariah selain pembiayaan KUR tadi, sebenarnya ada produk yang sedikit unik yang mungkin tidak ada di bank lainnya. Kalau di BSI itu jaminan berupa jaminan ya, jaminan itu bisa berupa jaminan emas, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu tidak punya fix aset, contohnya, oh saya punya rumah, saya punya tanah tapi sertifikatnya lagi diurus nih. Oh saya punya kendaraan tapi misalnya belum dibalik nama nih. Tapi Bapak Ibu punya tabungan, punya emas, itu bisa dijaminkan di BSI. Bahkan nilainya bisa lebih gampang, prosesnya lebih cepat. Mungkin itu, Mas. Oke, itu sedikit penjelasan dari Pak Suharman. Jadi ibu-ibu nggak perlu bingung gitu ya kalau misalkan nggak dapat KUR, misalkan ada opsi lain nggak ya terkait untuk pembiayaan gitu, atau mungkin terkait untuk kolateral atau jaminan itu sendiri ternyata ada opsinya bisa menggunakan emas gitu. Namun yang terpenting dari Pak Suharman juga disampaikan bahwa yang penting ada 3 hal yang penting ya. Jadi karakter dari UMKM itu sendiri, lalu dari kompetensi yaitu kemampuan dari UMKM untuk melakukan pelunasan, dan terakhir juga dari jaminan itu sendiri yang nilainya juga sepadan dengan peminjamannya itu. Itu mungkin dari Pak Suharman, atau dari Bapak Ibu UMKM ada yang mau ditanyakan? Kita masih punya waktu. Oh, ada satu, silakan. Masih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Seha, Pak, dari UMKM Umi Habibi. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Suharman, maaf, untuk KUR, Pak, apakah 100 juta itu pakai agunan atau enggak? Terus yang saya ingin tanyakan lagi untuk halalan wa thayyiban, Pak, saya tidak mau usaha saya kena riba seperti itu. Apakah di KUR ini memang sudah bebas riba seperti itu, karena bunganya itu atau apa ya namanya itu sudah ditentukan kalau saya lihat dari flyernya tadi itu, Pak. Jadi semacam bunga 6% seperti itu kan. Padahal kalau kita tahu kan, kalau untuk pinjaman non riba itu kita tidak bisa menentukan bunga seperti itu. Jadi dilihat dari laba usaha kita atau bagi hasil seperti itu. Kemudian masih ada lagi, Pak, borong nih. Apa nih? Apa dia lanjut ya? Iya. Kemudian untuk KUR yang dari BSI itu tadi, yang itu pasti bunganya 6% itu tadi pasti ya, Pak ya. Dia flat, nggak ada sewaktu-waktu dia naik kan. Karena saya pernah punya pengalaman ketika mengambil, memang bukan KUR untuk konsumtif, dia tahun keduanya bunganya malah naiknya lumayan jauh. Terpaksa saya tutup di tahun itu juga pinjamannya, dan saya tobat nasuha nggak pinjam lagi mulai gitu. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab, Pak ya. Baik Ibu, terima kasih pertanyaannya, bagus, sangat bagus dan sangat mengedukasi ya. Pertama tadi mengenai jaminan, Bu ya. Oke. KUR itu Bapak Ibu sekalian, KUR itu kan program pemerintah, produk pemerintah, dan memang sudah dibahasakan bahwa diatur di bahwa untuk pembiayaan atau untuk kredit
sampai dengan 100 juta itu tidak diwajibkan ada jaminan. Sampai dengan 100 juta ya, 100 juta ke atas itu baru ada jaminan kayak gitu untuk KUR. Jadi ini clear Bu ya, untuk mengenai jaminan bank manapun ya, apalagi Bank Syariah Indonesia, insya Allah kalau KUR pembiayaan sampai 100 juta itu tidak boleh ada jaminan. Yang kedua, ini sedikit mengenai bunga kali Bu ya. Bapak Ibu sekalian, yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional di penyaluran pembiayaan itu adalah akadnya. Jadi kalau kita bahas bank umum konvensional, akadnya itu memang akad, bahasanya gini, saya ambil kredit, akadnya akad kredit, pengembalian bulanannya adalah pokok dengan bunga. Bunga inilah yang menurut Fatwa MUI nomor 1 2004 dikatakan bahwa bunga itu adalah bagian dari sesuatu yang tidak syariah. Gitu. Bagaimana dengan BSI? Di BSI itu pembiayaan akadnya murabahah, akadnya jual beli. Contohnya, ibu punya usaha butuh mobil pick up misalnya. Nah, BSI yang membeli mobilnya dengan harga beli. Harga mobil misalnya 200 juta. BSI, saya yang wakili kalau di Ternate, membeli mobilnya seharga 200 juta, itu namanya harga beli. Saya jual ke ibu, saya jual ke nasabah, BSI jual ke nasabah dengan harga 250 juta, itulah harga jual. Yang menjadi kewajiban nasabah adalah harga jual tadi, yang 250 juta tadi. Itulah yang diangsur selama jangka waktu yang disepakati dari awal. Misalnya saya mau cicilnya, saya mau ngangsur pembiayaan saya ini selama 3 tahun. 250 juta inilah yang dibagi 36 bulan. Itulah yang diangsur setiap bulan. Tidak ada pokok, tidak ada bunga. Jadi yang diangsur adalah harga jual. Sekarang yang muncul pertanyaan lanjutan, Ibu mohon maaf, terus kenapa beda harga beli dengan harga jual? BSI itu ibaratnya adalah pedagang juga, mengambil keuntungan dari jual beli. Membeli mobil seharga 200 juta terus menjualnya seharga 250 juta, BSI mengambil keuntungan 50 juta dari jual beli. Jadi 50 juta lebih selisihnya itu adalah keuntungan bank dari jual beli. Sama misalnya pedagang, saya beli baju di Jakarta satu kodi misalnya harganya 100 juta. Sampai di Ternate pasti ibu bapak jualnya bukan 100 juta. Pasti mungkin sudah 200 juta dijualkan, 150 juta. Sekarang pertanyaan yang sama, yang selisih harga beli dengan harga jual itu apakah itu bunga? Apakah itu riba? Bukan. Itu adalah keuntungan dari jual beli. Seperti itulah prinsipnya Bank Syariah Indonesia, mengambil keuntungan dari jual beli. Karena kalau misalnya bapak ibu bisa beli mobilnya cash, ngapain dicicil di BSI? Tapi karena misalnya butuh mobilnya tapi uangnya belum cukup, sisanya dicicil di BSI, berarti BSI mengambil keuntungan dari jual beli. Karena BSI beli dulu mobilnya, baru jual ke ibu. Nah, bapak ibu, persyaratan jual beli itu secara syariah itu pertama ada barang. Tadi kan ada mobil nih. Terus itu ada harganya 200 juta. Ada penjual, di sini BSI sebagai penjual. 200 juta saya belikan, saya tawarkan ke ibu. Ibu mau nggak 250 juta? Saya tawarin ke ibu, tapi dicicil selama 3 tahun. Ibunya oke, berarti ibu pembeli. Nah, pada saat akad, kalau kita pakai notaris, berarti ada saksi. Itulah syarat sahnya jual beli. Ada barang, ada harga, ada penjual, ada pembeli, ada saksi. Seperti itu mungkin Ibu, mudah-mudahan bisa sedikit memberi penjelasan kepada Ibu dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Suarman. Kurang lebih sangat jelas dari jawaban Pak Suarman terkait apakah pembiayaan di bawah 100 juta apakah perlu agunan atau dari prinsip syariah itu sendiri bagaimana, itu sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Pak Suarman. Mungkin karena keterbatasan waktu kita bisa akhiri kegiatan talk show
pada siang hari ini terkait business matching pembiayaan dari OJK dan BSI. Mungkin saya sedikit merangkum dari paparan materi dari kedua narasumber kita tadi, bahwa dari OJK sendiri sifatnya adalah sebagai perlindungan konsumen, jadi melindungi dari para pelaku UMKM ketika melakukan pembiayaan, dan juga mengatur ketentuan untuk dari lembaga jasa keuangan syariah itu sendiri. Sedangkan dari BSI itu sendiri sifatnya adalah yang menyalurkan pembiayaan. Jadi Bapak Ibu UMKM apabila ingin melakukan pembiayaan, memerlukan pembiayaan, bisa menghubungi BSI ya. Jadi begitu untuk prosedurnya. Mungkin sekian dari paparan kedua narasumber kita tadi. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Pak Sukma dari OJK dan Pak Suarman dari BSI. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.